Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan nama-nama kelompok. Saya Elvin Irene Islambi dengan NPM 0620101027 dan dua rekan saya. Dengan saya Nova Seja Lutfi, NPM 06201010118. Dengan saya Jidan Mulyana dengan NPM 0620101019. Untuk yang pertama, saya akan menyebutkan poin-poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada user persona, yang kedua ada mental model, yang ketiga ada HTA, yang keempat ada kritik, yang kelima ada pemilihan tipe Windows, yang keenam ada proper interaction device, yang ketujuh ada screen based control. Untuk poin pertama yaitu user persona. Ada quotes. Quotes-nya yaitu berusahalah untuk kesempurnaan dalam segala hal yang kamu lakukan. Selanjutnya ada biodata. Saya itu adalah seorang wanita yang berumur 21 tahun, yang belum menikah dan berdomisili di kota Bandung. Selanjutnya ada kepribadian. Bisa dilihat di sini ada kepribadian yaitu introvert, extrovert, thinking dan feeling, sensing dan intuition, judging dan perceiving. Untuk datanya bisa dilihat pada gambar yang telah tertera. Selanjutnya ada motivation, yaitu yang pertama ada insentif, kedua fear, grow, power, dan social. Bisa dilihat pada gambar yang tertera. Selanjutnya knowledge experience. Yang pertama ada computer literacy, yang kedua online dan sosial media, yang ketiga reading level, yang keempat typing skill. Datanya boleh dilihat pada gambar yang selanjutnya ada psychological characteristic. Yang pertama ada attitude, kedua ada passion, selanjutnya ada expectation, yang terakhir cancer. Untuk poin kedua, saya akan menjelaskan tentang mental model. Ini adalah mental model yang saya dapatkan dari web Siakat Widyatama. Yang pertama ada login. Login itu untuk dapat mengakses platform pembelajaran daring. Untuk menu yang pertama ada login menggunakan NPM, selanjutnya login menggunakan password, yang kedua ada mental model. Yang akan saya jelaskan yaitu login. Login untuk dapat mengakses platform pembelajaran daring. Untuk mengakses login, kita harus menggunakan NPM. Selanjutnya, login menggunakan password. Selanjutnya, masukkan kode. Selanjutnya, klik tombol login. Di sini juga ada menu lupa password dan ada menu kontak center akademik, IT, dan keuangan. Selanjutnya ada dashboard. Dashboard adalah halaman utama atau beranda mahasiswa. Di dalam dashboard ada ucapan selamat datang, ada jadwal hari ini, dan pengumuman. Selanjutnya ada histori pembayaran. Di dalam histori pembayaran ini, merekam riwayat transaksi pembayaran yang telah dilakukan mahasiswa. Di antaranya ada histori USP, histori SPP, rekap histori pembayaran, dan tagihan aktif. Selanjutnya ada tagihan semester pendek. Tagihan semester pendek akan muncul jika mahasiswa mengambil mata kuliah pada semester pendek. Selanjutnya surat pernyataan bayar. Surat pernyataan bayar biasanya sebagai bukti pembayaran biaya kuliah. Selanjutnya ada SKPI. Surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI digunakan sebagai bukti prestasi selama masa perkuliahan. Dan menunya adalah mengisi data SKPI dan submit dokumen yang akan diunggah. Selanjutnya ada TK3,
Transkrip kredit kegiatan kemahasiswaan atau TK3 adalah keaktifan mahasiswa selama berkuliah di Universitas Widyatama. Dan menu-menunya ada mengisi data TK3 dan submit dokumen yang akan diunggah. Selanjutnya ada jadwal kuliah. Daftar jadwal kuliah, jadwalnya dapat difilter sesuai tahun ajaran. Yang isi menu-menunya adalah nama kelas, mata kuliah, hari, ruang, dan nama-nama dosen. Selanjutnya ada jadwal UTS, yaitu ujian tengah semester. Yang pertama ada nama kelas, kode ujian, mata kuliah, tanggal ujian, dan ruangan UTS. Selanjutnya jadwal UAS, sama seperti jadwal UTS. Untuk selanjutnya nilai UTS adalah hasil ujian tengah semester yang di dalamnya ada nama kelas, mata kuliah, kredit, dan nilai. Begitu juga dengan nilai UAS. Selanjutnya ada KHS, daftar kontrak hasil studi, berisi informasi tentang hasil studi mahasiswa dalam periode tersebut. Yang di dalamnya ada daftar mata kuliah, kredit, mutu, yaitu huruf dan angka, HXM, total kredit, dan indeks prestasi semester. Selanjutnya presensi, daftar presensi perkuliahan, ada mata kuliah, jadwal, dan realisasi kelas. Selanjutnya transkrip adalah riwayat akademik yang telah dicapai oleh mahasiswa. Yang di dalamnya ada biodata seperti NPM, nama, tempat tanggal lahir, fakultas, program studi, dan tahun masuk. Ada semester, mata kuliah, SKS, nilai, jumlah SKS yang sudah ditempuh, dan total IPK sepanjang masa perkuliahan. Selanjutnya ada FRS, formulir rencana studi, yaitu proses pengambilan mata kuliah yang akan ditempuh. Yang isinya ada prodi, jenis kelas, mata kuliah, semester, SKS, dan sesi. Selanjutnya ada KRS, kontrak rencana studi, adalah daftar mata kuliah yang diambil selama 1 semester atau 1 periode akademik. Selanjutnya ada tugas akhir, adalah data tugas akhir, informasi yang berisikan tentang penelitian mahasiswa, yaitu judul, nama dosen, jumlah bimbingan, durasi, progres, tahap, ujian, dan nilai. Dan yang terakhir, kelas online, data kelas yang diikuti oleh mahasiswa tersebut, itu username, email, password, data mata kuliah pada periode tersebut, dan data kelas online yang sudah diikuti. Untuk selanjutnya yaitu poin 3 KTA. Di sini goals-nya itu menggunakan menu dashboard ya secara keseluruhan. Nah, yang pertama itu login Siakat menggunakan username dan password. Klik menu dashboard. Di menu dashboard itu akan ditampilkan lihat jadwal kuliah hari ini dan pengumuman terbaru. Nah, untuk plan 4 step 4.1 itu apabila user ingin mengetahui informasi lebih lanjut. Lalu yang kedua, goals menggunakan menu administrasi dalam sub menu histori pembayaran. Jadi di pertama itu di login seperti biasa, masukin login Siakat, lanjut ke klik menu administrasi, lalu klik menu sub menu histori pembayaran. Nah, setelah melakukan klik sub menu histori pembayaran, akan dimunculkan histori pembayaran. Nah, untuk histori pembayaran tersebut bisa hanya untuk dilihat saja, atau bisa juga menuju ke step 3.1, yaitu di-download histori pembayarannya. Setelah melihat histori pembayaran, di menu tersebut ada submenu, klik menu histori USB. Nah, setelah klik menu histori USB, bisa dilihat histori USB-nya, dan sama seperti histori pembayaran, bisa di-download histori USB-nya. Setelah selesai pengecekan histori USB, lanjut ke klik menu histori SPP, lihat histori SPP, dan bisa juga di-download histori SPP-nya.
Lalu klik menu rekap histori pembayaran, dan rekap histori pembayaran itu bisa dilihat saja atau bisa di-download juga. Lalu selanjutnya klik menu tagihan aktif, dan step akhirnya yaitu bisa melihat tagihan aktif. Lalu ada HTA semester pendek, yaitu goals-nya menggunakan menu administrasi dalam sub menu tagihan semester pendek. Nah, jadi untuk awalnya sama, yaitu login seperti biasa. Lalu yang kedua, klik menu administrasi, lalu klik sub menu tagihan semester pendek. Nah, di situ kita bisa melihat tagihan semester pendeknya. Terus ada HTA surat pernyataan bayar, yaitu goals-nya menggunakan menu administrasi dalam sub menu surat pernyataan bayar. Untuk langkah pertamanya seperti biasa, login, masukkan username dan password. Setelah itu klik menu administrasi, lalu klik sub menu surat pernyataan bayar. Nah, ketika sudah mengklik menu tersebut, nanti akan dimunculkan surat pernyataan bayar. Selanjutnya yaitu HTA SKPI, yaitu goals-nya menggunakan menu administrasi dalam submenu SKPI, login, siakat, dan masukkan username dan password seperti biasa. Lalu klik menu administrasi dan klik submenu SKPI. Nah, nanti di situ bisa kita lihat SKPI. Goals menggunakan TK3, yang pertama seperti biasa login, terus yang kedua klik menu administrasi, lalu klik submenu TK3. Nah, setelah itu bisa lihat TK3 dan ada kesalahan dikit, yaitu harusnya pengisian data TK3. Nah, itu pengisian data TK3 itu apabila seorang user ingin melakukan pengisian data TK3. Terus ada HTA jadwal kuliah. Ya, goals-nya menggunakan menu jadwal dalam sub menu jadwal kuliah, UTS, dan UAS. Seperti biasa, awal mula kita login dulu, lalu klik menu jadwal, klik submenu jadwal kuliah, UTS, dan UAS. Lihat jadwal kuliah UTS dan UAS. Terus difilter jadwal kuliah UTS dan UAS sesuai yang user butuhkan, lalu submit filter yang telah ditentukan oleh user. Lalu ada HTA nilai. Nah, itu goals menggunakan menu hasil studi dalam sub menu nilai UTS dan nilai UAS. Nah, untuk awalnya login, yang kedua klik menu hasil studi, klik sub menu nilai UTS dan nilai UAS, dan bisa dilihat nilai UTS dan UAS. Nah, nanti sama seperti HTA sebelumnya, yaitu difilter dulu nilai UTS dan UAS dengan semester yang user butuhkan, lalu submit filter yang telah ditentukan oleh user. Terus yang selanjutnya itu HTA KHS, yaitu goals menggunakan menu hasil studi dalam submenu KHS. Yang pertama login, yang kedua klik menu hasil studi, lalu klik submenu KHS. Langsung bisa dilihat KHS-nya. Yang keempat, filter KHS dengan semester yang dibutuhkan. Jadi setelah melihat, terus user harus mengfilter sesuai kebutuhan user, mau ngefilter untuk semester berapa. Yang selanjutnya yaitu setelah difilter, disubmit, dan step akhirnya semua aksi detail mata kuliah yang sudah difilter itu akan ditampilkan. Selanjutnya itu HTA presensi, yaitu goals-nya menggunakan menu hasil studi dalam submenu presensi. Yang pertama itu login, yang kedua klik menu hasil studi, lalu klik submenu presensi. Nanti akan muncul presensi user. Nah, selanjutnya itu filter mata kuliah presensi dengan semester yang dibutuhkan. Lalu setelah sudah difilter, disubmit, dan nanti presensi semester yang user filter itu akan muncul. Selanjutnya ada HTA transkrip, yaitu goals-nya menggunakan menu hasil studi dalam submenu transkrip. Yang pertama itu ada ya biasa login,
Terus yang kedua, klik menu hasil studi, lalu klik submenu transkrip. Lalu step terakhirnya itu lihat semua nilai semester di transkrip. Selanjutnya itu HTA FRS, goalsnya menggunakan menu perkuliahan dalam submenu menu FRS. Yang pertama login, yang kedua klik menu perkuliahan, lalu klik submenu FRS, ambil mata kuliah yang akan ditempuh oleh user, apply mata kuliah yang akan ditempuh oleh user, lalu pilih pembayaran sesuai keinginan user, submit atau kirim ke dosen wali dengan step akhirnya. Selanjutnya itu goals menggunakan perkuliahan dalam menu perkuliahan dalam sub menu KRS atau HTKRS. Yang pertama itu login, yang kedua klik menu perkuliahan, lalu klik sub menu KRS. Nanti akan ditampilkan di KRS. Nah, nanti step selanjutnya itu filter KRS dengan semester yang user butuhkan, dan step terakhirnya submit filter yang telah ditentukan oleh user. Lalu HTA tugas akhir, goalsnya menggunakan menu perkuliahan dalam submenu tugas akhir. Yang pertama itu login, yang kedua klik menu perkuliahan, lalu klik submenu tugas akhir. Lalu filter tugas akhir sesuai keinginan user, submit filter yang telah ditentukan oleh user, lihat tugas akhir yang sudah difilter. Lalu HTA perkuliahan dalam submenu kuliah online, seperti biasa login, yang kedua klik menu perkuliahan, lalu klik menu maaf ada kesalahan juga, yaitu kelas online. Lalu yang step selanjutnya, ambil mata kuliah online yang akan ditempuh oleh user. Lalu yang keempat ada centang mata kuliah yang akan ditempuh oleh user. Setelah yang kelima, setelah centang mata kuliah online, submit kelas online. Hasil kelas online yang akan dipilih akan muncul. Selanjutnya ada kritik. Beberapa kritikan untuk Syakat yang kami sepakati yaitu untuk yang pertama ada di dashboard. Untuk tampilan dashboard, menurut kami seharusnya ditambahkan aksen-aksen warna yang sesuai dengan karakteristik Widyatama itu sendiri. Seperti misalnya untuk warna biru, karena warna biru tersebut sudah mencerminkan atau mewakili dari identitas Universitas Widyatama itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa dominan warna yang dipakai oleh Universitas Widyatama adalah warna biru. Untuk gambar yang sudah ditandakan yaitu bagian box pengumuman seharusnya lebih baik dijadikan box slide secara otomatis untuk meminimalisir jika ada pengumuman yang sangat banyak. Contohnya pada gambar yang akan ditampilkan. Ini ada untuk menu, menurut kami, menu jadwal lebih baik disatukan ke menu perkuliahan. Dikarenakan dalam perkuliahan terdapat FRS, KRS, kelas online yang bisa disatukan dengan jadwal kuliah, UTS, dan UAS. Kemudian untuk jadwal kuliah, UTS, dan UAS lebih baik disatukan saja dikarenakan dalam menu jadwal kuliah, button filter bisa ditambahkan untuk memilih jadwal kuliah, UTS, dan UAS. Untuk menu hasil studi, nilai UAS dan UTS lebih baik digabungkan, dikarenakan untuk nilai UAS dan UTS bisa dilihat melalui filter sesuai kebutuhan. Contohnya ketika user ingin melihat nilai UAS, user dapat melakukan fungsi filter untuk melihat nilai UAS. Untuk selanjutnya, kita berada di menu sistem dan skema navigasi. Seperti yang sudah tertera pada gambar, yang pertama untuk dashboard itu sendiri. Di dalam dashboard itu nanti ada pilihan menu-menu seperti administrasi, perkuliahan, hasil studi, profile, SKPI, dan TK3. Dan di setiap menu itu juga memiliki subbab seperti pembayaran, yaitu di dalam menu itu ada subbab surat pernyataan bayar, tagihan aktif, tagihan semester pendek, histori pembayaran, histori USP, histori SPP, rekap histori pembayaran. Dan di menu SKPI itu ada subbab lagi, yaitu untuk daftar SKPI tersebut. Dan di TK3 itu ada submenu, yaitu untuk menambahkan data. Dan selanjutnya di perkuliahan terdapat menu-menu juga, yaitu jadwal kuliah, jadwal UTS, jadwal UAS, FRS, KRS, tugas akhir, dan kelas online. Untuk di hasil studi ada nilai UTS, nilai UAS, KHS, presensi, dan transkrip.
Selanjutnya ada profile, yaitu ada edit profil, ubah password, change password, dan logout. Dan yang terakhir ada pengumuman, yaitu untuk mendetailkan pengumuman yang diberi dari pihak kampus untuk mahasiswa. Dan untuk pemilihan tipe Windows, jadi kita garis bawahi di sini untuk pemilihan tipe Windows dan tadi sebelumnya menu sistem dan skema navigasi itu menurut dari kritik yang sudah kami buat. Jadi untuk tampilannya itu seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Jadi nanti untuk warna birunya karena kita tahu bahwa Widyatama itu lebih dominan memakai warna biru, jadi kami sarankan untuk pemakaian warnanya dalam bentuk layoutnya itu seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk pengumumannya juga seperti yang sudah tadi disampaikan oleh rekan saya, untuk pengumumannya menurut kami ditambahkan untuk fitur swipe setiap 5 detik sekali atau 10 detik sekali untuk mengantisipasi informasi atau pengumuman yang cukup banyak. Selanjutnya itu ada proper interaction device. Interaction device itu adalah suatu mekanisme input yang digunakan user untuk mengkomunikasikan keinginan dan kebutuhannya kepada komputer, atau mekanisme outputnya yang digunakan komputer untuk memberikan respon kepada user. Nah, untuk input device-nya itu ada di sebelah kiri. Nah, untuk input device-nya bisa digunakan yaitu keyboard, mouse atau trackpad, touchscreen, scanner dan kamera, dan barcode scanner. Untuk point guidelines-nya yaitu responsif terhadap pointer, menggunakan kursor kursi, lalu klik dan hover touch, kontras warna sudah diatur, ukuran pointer sudah default diatur, eksistensi pointer, testing pengguna, dan aksesibilitas. Nah, untuk output device-nya itu bisa layar sentuh, televisi pintar atau smart TV, bisa digunakan proyektor, dan secara umum bisa digunakan juga buat mengangkat mobile layar yang sekarang sudah dipergunakan, banyak dipergunakan. Lalu yang terakhir ada tablet. Oke, kita lanjut ke screen based control. Untuk screen based control ini merupakan tampilan UI yang kami buat atau tampilan kasar yang kami sarankan untuk pada web si account ini. Yang seperti tertera pada gambar, untuk tampilan home-nya, home utamanya itu seperti ini, di mana ada tampilan dashboard itu nanti untuk menunjukkan nomor, waktu, mata kuliah, dosen, dan ruang yang kita daftarkan pada waktu FRS nanti. Dan selanjutnya ada tampilan untuk pengumuman yang sudah tadi saya sampaikan sebelumnya, yaitu di mana menurut kami ditambahkan fitur untuk swipe setiap 5 detik sekali. Yang kedua itu ada tampilan pada hasil studi, di mana nanti di hasil studi ini untuk perbaikannya kita memilih dinilai ujian. Jadi menurut kami untuk nilai ujian itu lebih baik memakai sistem filter seperti ini. Yang pertama untuk menghemat ruang juga. Jadi kita bisa langsung milih kita mau melihat nilai UTS kita atau UAS kita. Selanjutnya ada bagian administrasi. Untuk di bagian administrasi ini kami juga menyarankan untuk melakukan sistem filter juga. Jadi di mana nanti itu ada pemilihan histori pembayaran, histori USP, histori SPP, rekap histori pembayaran, dan tagihan aktif. Dan untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan semua yang tadi saya sebutkan itu bisa di-download secara manual. Selanjutnya di pemilihan FRS dan KRS. Menurut kami juga di sini sebaiknya ditampilkan seperti filter juga. Jadi kita bisa memilih antara kita mau melihat FRS kita atau KRS kita. Selain itu juga bisa menghemat ruang yang ada gitu. Jadi untuk tampilannya juga nanti akan seperti ini. Ada nomor, ada kurikulum, ada prodi, ada jenis kelas, mata kuliah, semester, SKS, dan sesi. Jadi nanti tercantum di situ semua.
Selanjutnya, nanti untuk pemilihan di menu jadwal kuliah itu masih masuk di perkuliahan. Sama kita juga menyarankan ada menu filter seperti ini. Jadi di filter itu ada 3 pilihan sub menu, yaitu untuk kita melihat jadwal kuliah kita, jadwal UTS kita, jadwal UAS kita. Dan tidak lupa kita juga melakukan filter semester. Karena apa yang kita tahu, setiap semester itu juga kan memiliki jadwal kuliah, jadwal UTS, dan jadwal UAS yang berbeda-beda. Jadi kita menyarankan seperti itu. Dan untuk tampilannya itu seperti ini, ada nomor, nama kelas, mata kuliah, hari, ruangan, dan dosen. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.